Oke, Bapak Ibu guru dan mungkin ada wali murid ataupun siswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kita akan segera mulai technical meeting kita untuk kegiatan learning experience. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amal ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua. Siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka technical meeting untuk kegiatan learning experience kita yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar, Bapak Ibu semuanya dan peserta anak-anak didik kita, siswa-siswi yang ikut kegiatan ini diberikan kesehatan sampai dengan pelaksanaan nanti. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga para ikut beliau yang insya Allah tetap istiqamah hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan siang hari ini izin perkenalan Bapak Ibu, saya Kurniawan Sulaiman, bisa dipanggil Kurniawan, yang nanti akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan learning experience kita selama kurang lebih 4 hari ya, selama kurang lebih 4 hari. Di sini nanti kegiatan kita juga ada saya bersama tim saya, teman saya yang lainnya, ada Pak Dede Fadilah. Ini Pak Dede Fadilah, ya. Ada Pak Dede, kemudian ada juga Pak Ferry, ya Pak Ferry. Ya, ini ada Pak Dede, Pak Ferry, insya Allah yang akan mendampingi, dan ada lagi nanti Bu Maya dan Nurul, gitu ya, yang akan mendampingi menjadi panitia selama kegiatan dan experience. Itu sedikit perkenalannya. Untuk memulai technical meeting kita pada siang hari ini, kita buka saja dengan membaca mulai kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Sebagai informasi yang pertama, untuk jumlah peserta kita, jumlah peserta siswa, kita ada 33 yang ikut pada kegiatan learning experience ini, dari siswa SD sampai dengan siswa SMA yang mengikuti kegiatan. Begitu pula untuk gurunya, pendamping guru, dan ada juga dari sebagian pengurus yayasan, itu ada 18 orang. Ya, ada 18 yang mengikuti kegiatan learning experience ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut nanti saya akan presentasikan langsung saja terkait dengan hal-hal teknis yang memang perlu kita siapkan untuk kegiatan learning experience ini ya. Nanti kita akan juga bagikan e-book ini kepada Bapak Ibu peserta ya, untuk kegiatan kita. Nah, untuk kegiatan learning experience ini langsung saja nanti ini akan dapat semuanya ya. Ini semacam buku panduan Bapak Ibu dan peserta semuanya selama kita beraktivitas Singapura Malaysia selama kurang lebih 4 hari gitu ya. Gitu. Nah, kegiatan learning experience ini adalah kegiatan kedua kami yang diadakan oleh PIEDU di tahun 2023 ini. Sebelumnya pada bulan Maret kita sudah berangkat dengan kurang lebih ada 200 ya, 100 siswa gitu ya.
ratusan siswa ke Malaysia beraktivitas sama 4 hari 3 malam. Dan untuk tahun ini di semester ini, tahun ajaran ini kita gabungkan kegiatan untuk Singapura dan Malaysia juga. Nah, kegiatan kita nanti akan ada beraktivitas di Adni Islamic School, yaitu lembaga pendidikan yang memang sudah bekerja sama, kita berkolaborasi dengan JSIT Indonesia dan nanti juga dengan Ikram Musleh gitu ya. Gitu. Nah, insya Allah kegiatan ini akan kita rutinkan setiap tahunnya, 1 tahun 2 kali kegiatan di semester ganjil dan semester genap. Di semester ganjil kita adakan di bulan Maret gitu ya. Nanti di semester genap kita adakan di Agustus September ini gitu ya. Itu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan pemberangkatan gitu ya. Terkait dengan pemberangkatan. Kita pemberangkatan di hari Senin gitu ya. Dan ini ada 3 titik pemberangkatan yang memang kita belikan tiketnya sendiri langsung masuk bagian dari pendaftaran. Itu ada rombongan dari Jakarta, itu titik kumpulnya di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, yang berangkat dari Jakarta ini adalah peserta yang berasal dari Al-Qolam Kendari, kemudian dari SDITA Sifa Fikriyah Banten, kemudian dari SMPT Kaifa Bogor gitu ya. Itu yang berangkat, kemudian yang dari Lampung Ustadz Nur Fatih gitu. Itu yang berangkat, kita titik kumpulnya di Bandara Soekarno-Hatta. Kita berkumpul di Terminal 3 Gate 4 Counter Check A Citylink ya, Internasional Soekarno-Hatta. Itu kita kumpul jam 3 sudah berada di Soekarno-Hatta di Terminal 3. Kemudian untuk yang dari Surabaya itu ada 2 rombongan dari Permata Mojokerto dan dari Insan Kamil Sidoarjo. Berkumpulnya di Bandara Juanda, Terminal 2 Air Asia. Kemudian yang dari Jogja itu ada Insan Kamil Magelang dan SMAIT Ar-Raihan. Berkumpul di Bandara Yogyakarta, itu sih di Citylink ya, ini Terminal Terminal Citylink sana. Nah, itu berkumpul Bapak Ibu, pemberangkatan dari Jakarta itu yang lebih awal jam 6 ya, jam 6. Semuanya sama kurang lebih jam 6 atau jam 6 lewat, maka kita sudah berada di bandara itu jam 3. Kenapa? Untuk persiapan kita akan ada briefing sebentar, kemudian persiapan boarding dan imigrasi. Berharap subuh itu sudah di bandara. Ya, jadi kita sarapan pun di bandara masing-masing. Dan nanti yang dari Juanda dan dari Yogyakarta, nanti kita minta bantuannya dari guru pendamping untuk membelikan gitu ya sarapan yang nanti insya Allah akan diinikan dari panitia ke guru pendamping di sana. Gitu. Nah, nanti ketika awal datang ketua rombongan nanti registrasi, terkhusus yang berangkat bersama kita dari Jakarta, itu untuk registrasi, mengambil sarapan, dan tools peserta. Nah, tools peserta ini adalah topi gitu ya. Jadi kita berangkat, identitas kita adalah topi. Kenapa topi? Karena untuk memudahkan suaranya kecil sekali ya, suaranya kecil sekali. Oh begitu? Cek Pak Ferry. Kita dengar jelas nggak suara saya? Saya nggak dengerin, kecil sekali. Bapak Ibu yang lain gimana? Silakan, maaf. Jelas dari Lampung jelas suaranya. Terima kasih. Iya, di Magelang jelas. Baik. Coba nanti saya sudah pakai headset coba Bapak Ibu. Lagi nyetir ini Pak, lagi setir. Oh. Lagi nyetir. Ya, nanti saya kirim rekamannya saja ya kalau ada kurang jelas ya, Bu. Oh gitu ya, makasih. Ya, tadi mana? Ya, toolsnya kita ada topi dan ID card peserta yang memang nanti akan kita berikan. Sedangkan untuk rombongan dari Surabaya, Jogja, Medan, itu nanti silakan nanti kita akan bagikan ketika kita berkumpul di Jewel. Ya, kita akan titik kumpulnya nanti di Singapura di Jewel. Kemudian peserta masuk ke bandara menggunakan kode booking dan paspor masing-masing. Pak Ferry sudah share ya terkait dengan kode booking dan itu sudah disiapkan. Tas bagasi sudah ditumpuk di troli ya. Menuju tempat check-in menyerahkan paspor persekolahan ini tidak perlu, nanti silakan dilakukan masing-masing paspor. Karena untuk bagasi ya nanti bagasinya dihitung.
menyerahkan paspor sekolah dan barang sudah ditumpuk diserahkan ke panitia untuk check-in. Setelah check-in, kita langsung menuju ke proses imigrasi, gitu ya, gitu. Dan menunggu sholat subuh, menunggu pemberangkatan, gitu ya, gitu. Kemudian pemberangkatan aturan bagasi ini mungkin Bapak Ibu mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan aturan barang di kabin pesawat, gitu ya. Nah ini untuk penumpang silakan membawa satu tas ukuran daypack, ukuran tas sehari-hari, yang memang barang-barang penting yang dibutuhkan saat di perjalanan ya, tas lempang, yang itu dan tas atau tas ransel juga boleh, ataupun koper yang lainnya maksimal berat 7 kilo. Nah kebutuhan tas lempang kecil ini untuk tas tempat paspor, print out tiket, boarding pass, dompet, HP, obat-obatan dan barang-barang penting lainnya, gitu ya. Yang nanti gampang ketika proses imigrasi, termasuk ketika paspor ataupun print out tiket ditunjukkan di imigrasi. Kemudian aturan barang di bagasi pesawat maksimal berat 20 kg yang nanti sifatnya nanti kita akan gabungan, berisi pakaian dan barang-barang tidak diperlukan kecuali saat di penginapan. Nah untuk barang-barang runcing tajam, makanan, minuman, ataupun benda-benda cair yang lebih dari 100 mili itu taruhnya di bagasi koper yang masuk bagasi pesawat. Jangan dibawa ke kabin. Karena pengalaman kemarin ada siswa peserta yang membawa minyak wangi cukup besar gitu ukurannya, tidak bisa dibawa ke kabin. Maka baiknya barang-barang tersebut disimpan di bagasi. Ya. Di koper nanti masuk bagasi. Kemudian ini Bapak Ibu terkait dengan imigrasi, bandara dan imigrasi, 3 hari sebelum pemberangkatan ke Singapura mengisi formulir ya SG Arrival Card, SGAC ya, yang setelah pengisian akan mendapatkan email konfirmasi yang akan ditunjukkan nanti saat di imigrasi Singapura. Nanti akan dibantu oleh Pak Dede cara pengisiannya Pak Dede ya, gitu ya, terkait dengan SG Arrival Card-nya. Dan ini bisa dilakukan kolektif. Bisa diinikan dari 3 hari sebelum pemberangkatan ke Singapura, gitu. Kemudian selama perjalanan atau saat di bandara atau saat imigrasi, peserta untuk senantiasa bersama rombongan, ya, atau jika ingin ke toilet diharapkan untuk izin, kemudian bersama jangan sendiri, gitu ya, bersama dengan 2 atau 3 orang lainnya. Gitu. Pada saat di imigrasi untuk menjaga sikap tidak banyak mengobrol dan tidak diperkenankan mengambil foto atau berfoto. Ikuti prosedur imigrasi, jangan panik saat ada pertanyaan-pertanyaan. Jika ada pertanyaan, jawab secukupnya sesuai pertanyaan. Pertanyaan umum biasanya ditanya tentang tujuan. Maka Bapak Ibu dan peserta yang lain cukup menjawab untuk wisata, gitu ya. Dan untuk di Singapura disampaikan bahwa kita tidak bermalam di Singapura, kita wisata ke Singapura kemudian lanjut ke Melaka, gitu. Nah, untuk tempat menginap kita, nanti jika ditanyakan di mana kita menginapnya, di Malaka kita menginap di Hotel Eco Tree, di Kuala Lumpur kita menginap di Hotel Travelodge. Ya. Berapa lama di Singapura? Di Singapura hanya sehari, di Malaysia 3 hari. Tiket kepulangan juga nanti akan disiapkan, apakah sudah punya atau belum, semuanya sudah dibelikan tiket kepulangan. Ya. Nah, yang terakhir adalah jaga baik-baik dokumen penting seperti paspor dan kode pesawat selama perjalanan. Nah ini Bapak Ibu, ini pengalaman saja. Kemarin ketika di Malaysia ada satu siswa yang tas lempangnya itu tidak dipakai. Jadi pastikan tas lempang yang menyimpan ada paspornya itu selalu dipakai, jangan diletakkan di kursi bis. Nah kemarin ada si peserta yang tas lempangnya tidak dipakai tapi ditaruh di kursi bis, tertinggal. Nah ini cukup repot gitu ya, tidak bisa keluar dari proses imigrasi, menunggu cukup lama di bandara, di imigrasi. Jadi pastikan benar-benar dokumen-dokumen yang itu berada dalam satu tas itu, tasnya tidak dilepas dari badannya gitu ya, supaya tidak tertinggal. Karena akan berpindah bis gitu ya, dan lainnya. Kemudian kepulangan, aturan barang di kabin pesawat setiap penumpang sama seperti tadi gitu ya. Nah, pas kepulangan nanti setiap penumpang wajib mengisi ECD. Ini terkait dengan cukai ya di Indonesia.
Nah, nanti kita akan informasikan lagi di hari mau kepulangan, di mana semuanya mengisi ECD ini bisa diisi 2 hari sebelum kepulangan dari Malaysia, ataupun beberapa jam gitu ya sebelum, ataupun baiknya sih ketika masih di sebelum berangkat pulang sudah mengisi ini semuanya. Nah, Bapak Ibu, perlengkapan ya. Untuk perlengkapan yang perlu disiapkan, siapkan obat-obatan pribadi ya, vitamin, jaket dan tumbler. Tumbler ini dibutuhkan ya Bapak Ibu supaya kita tidak sering beli air mineral, dan ini untuk nanti mengisi ulang di sana. Kemudian membawa electric plug atau colokan besar kaki 3 untuk cat HP. Ini contohnya Bapak Ibu ya, untuk kebutuhan nanti cas HP gitu ya, power bank atau lainnya, karena di Malaysia dan Singapura ininya colokan kaki 3 gitu ya. Menggunakan sepatu kets atau sneakers yang tidak licin untuk beraktivitas kita biar nyaman, karena mungkin nanti banyak keliling jalan gitu ya. Kemudian untuk perlengkapan kita seragam, ini seragam. Secara umum kita aktivitasnya seragamnya bebas, hanya kemudian ketika nanti kita kunjungan ke sekolah di hari Kamis, silakan boleh memakai seragam kekhasan sekolah masing-masing. Ya, Jumat bebas. Nah, yang berikutnya perlengkapan mandi, mungkin perlengkapan mandi terkait dengan insya Allah kita kira menginap di hotel gitu, sedia hanya untuk antisipasi saja. Kemudian tisu basah. Tisu basah, Bapak Ibu mungkin ini disiapkan terkhusus ketika di Singapura. Toilet-toilet di sana tidak menyediakan air gitu ya. Untuk kebutuhan kemudian istinja kita, maka disiapkan saja tisu basah. Ya. Kemudian berikutnya untuk paket data. Bapak Ibu anak-anak yang membawa HP nanti silakan untuk menyiapkan paket data selama di Singapura dan Malaysia. Ya. Bisa membeli paket roaming sesuai dengan operatornya masing-masing. Ya, atau Bapak Ibu bisa menyewa mobil WiFi traveler gitu ya. Mobil WiFi traveler ini yang tersedia nanti Bapak Ibu bisa memesan terlebih dahulu, nanti ambil modemnya di bandara, ketika pulang modem itu dikembalikan. Jadi ada depositnya. Nah, nanti ini bisa ditanya, nanti ada, boleh silakan berapa sewanya, silakan nanti ada Pak Dede membantu menjelaskan. Ini perlengkapannya Bapak Ibu. Nah, ini susunan acara kita. Susunan acara kita ini ya, jam 3 kita kumpul registrasi dan boarding. Jam 4 sampai jam 5 ini proses imigrasi dan kita sholat subuh. Sampai jam 6 kita menunggu perjalanan ke Singapura. Ini kalau yang dari Jakarta jam 6, kita sampai di Singapura jam 8.55. Kalau yang dari, nah kita lihatin dulu. Nah, saya biar yang ini dulu. 17. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu, lanjut. Untuk yang dari Surabaya, itu pesawatnya jam 5.45, tapi sampainya itu sekitar kurang lebih jam 9.25. Yang dari Jogja, berangkatnya pesawatnya jam 6.20 sampai di Singapura jam 9.20. Nah, rombongan dari Medan sudah langsung berada di Singapura ya, dari hari sebelumnya ya. Ada Pak, ini juga ada dari Medan, mereka juga langsung berangkat dari Medan. Nah, mudah-mudahan setelah itu jam 8.55 kita berharap proses imigrasi itu sampai dengan jam 11. Mudah-mudahan lancar gitu ya, tidak ada kendala atau apapun. Jam 11 selesai proses imigrasi dan bagasi. Kemudian kita akan explore kegiatan pertama kita di Jewel. Ya, Jewel ini salah satu spot wisata yang berada di Changi. Nanti kita kumpul semuanya yang dari Surabaya, Jogja, yang dari Medan, kita titik kumpulnya di Jewel, itu di Terminal 1. Ya, maaf. Saya stop dulu ya. Ya.
Kita lanjut dulu. Kemudian dari Jewel kita akan berangkat ke Masjid Sultan. Ya, ini Masjid Sultan Bugis Street ini berdekatan. Kita akan sholat zuhur, ya, ini di jamak, sholat zuhur dan makan siang di kawasan Masjid Sultan dan Bugis Street. Nah, kita akan beraktivitas kurang lebih sampai dengan jam 2:30, explore Masjid Sultan dan Bugis Street. Nah, ini adalah tempat oleh-oleh yang pertama kalau mau beli oleh-oleh di Singapura, di Bugis Street. Ya. Kemudian dari Bugis Street kita berjalan ke Merlion Park. Ini kalau perjalanan sih kurang lebih hanya 6-10 menit. Cuman kita antisipasi, kita eksplor di Merlion Park. Ya. Sampai dengan jam 4 kita berangkat lagi ke Sentosa Island. Kemudian di sana kita eksplor Sentosa Island. Sampai dengan kurang lebih 5:30. 5:30 kita perjalanan menuju Tuas, proses imigrasi di Singapura. Sampai dari jam 6 mudah-mudahan lancar dari imigrasi Singapura ke Malaysia. Kemudian kita perjalanan ke Malaka. Nah, kita akan makan malam di rest area Malaysia. Dari dari Johor itu ke Malaka kita akan ke sana. Kemudian sampai di Malaka kita akan menuju dulu ke Masjid Apung Malaka. Kita sholat di Masjid Apung Malaka. Nah, ini Bapak Ibu waktunya ini sudah menggunakan waktu Singapura Malaysia ya. Waktunya sudah menggunakan waktu Singapura Malaysia dan di sana waktunya 1 jam lebih lambat ya. Jadi kalau misalkan di sana 22 berarti di sana kalau di Jakarta masih jam 21 gitu ya. Sholat zuhur di sana pun baru mulai itu jam 1. Sholat zuhurnya gitu ya, jam 1:08 jadwal di Singapura. Kurang lebih sama di Malaysia dan Singapura. Nah, kita istirahat di Hotel Malaka, ini hotelnya Hotel Eco Tree. Ya, kemudian hari kedua, kita lanjut di hari kedua, aktivitas kita, ini Explore Malaka, kita mulai beraktivitas kembali mulai jam 9. Ya, ini sampai jam 11 di Malaka ya. Kita Explore Malaka sampai jam 11. Dari jam 11 kita dari Malaka menuju Kuala Lumpur. Ya, kita akan perjalanan Kuala Lumpur. Ini kita menuju ke Masjid Jami. Ya, makan siang di sana juga Masjid Jami, kemudian istirahat di hotel dan Hanifah. Jadi di hari kedua ini kita aktivitasnya nanti di Malaka dan di Kuala Lumpur. Ya. Lanjut di hari ketiga ini kemudian aktivitas kita yang menuju kunjungan sekolah. Ya, aktivitas hari ketiga kita kegiatan yang pertama kita akan menuju kegiatannya ke Ikram Musleh. Ini adalah salah satu sekolah yang dikelola oleh Musleh. Mungkin Bapak Ibu yang nanti anak-anaknya mengikuti pramuka itu salah satunya adalah juga yang dikelola oleh Musleh gitu ya. Print nanti ya print di bulan November. Aktivitas di Ikram Musleh kita kurang lebih dari jam 9 sampai dengan jam 11:30. Jam 11:30 kita sudah berada di IUM. IUM ini kampus yang memang nanti kebutuhannya nanti terkait dengan siswa-siswa SMA ya ataupun nanti SMP silakan bisa untuk kita akan mendapatkan mengeksplor kegiatan di IUM ya Islamic International University Malaysia. Ya. Kemudian dari IUM kita ke Alhamra. Ya. Di Alhamra aktivitas sampai dengan jam 4. Setelah itu kita kembali ke hotel, istirahat di hotel. Dari hotel kita sorenya aktivitas malam kita ke Petronas Twin Tower. Nah, ini malam kemerdekaan ya. Jadi kebetulan Bapak Ibu aktivitas kita selama di Malaysia di tanggal 31-nya itu adalah hari kemerdekaan Malaysia. Ya. Jadi mungkin di Petronas mungkin biasa kalau kita kan malam kemerdekaan cukup ramai itu kegiatan. Nah, berikutnya hari Kamis kita tanggal 31 Agustus 2023 kita aktivitasnya pertama itu aktivitas wisata ke Genting kemudian ke Putrajaya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Putrajaya. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu terkait dengan susunan acara kita. Ya. Nanti kami akan share Kamis apa Jumat? Kamis, Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya, nggak sholat Jumat ya, saya maaf. Iya. Iya, Bapak Ibu, maaf. Oke, lanjut.
kemarin ya, yang waktu kita sebelumnya kita sholat Jumat di Putrajaya tertinggal gitu, jadi nggak melaksanakan sholat Jumat. Ini Bapak Ibu terkait dengan agenda susunan acara kita, yang insya Allah nanti e-book ini akan kita kirim ke peserta ya. Nah, ini beberapa tempat yang akan kita kunjungi di Singapura. Ada ya, Malaysia, ada Jewa, Mariam Park, Bugis Street, ya Masjid Sultan. Ini Bapak Ibu sedikit ringkasan dari beberapa tempat yang kita akan kunjungi nanti. Nah, Bapak Ibu ini kontak panitia yang mungkin Bapak Ibu bisa save. Jadi ketika terkait dengan hal-hal nanti di lapangan, bisa ke 4 orang ini, ada saya, Bu Maya, Pak Ferry, dan Pak Dede, gitu ya. Ya, bisa disimpan. Kemudian trip informasi kita, tempat menginap kita di Malaka itu di Al Putri Hotel, kemudian di Kuala Lumpur di Traveler Cinatun Kuala Lumpur. Ini hotelnya yang travel berdepatan dengan Central Market, ya tempat oleh-oleh di Malaysia. Nah, ini data pesertanya, ada 33 peserta ya, dari jenjang SD sampai dengan SMA, ya. Dari Medan ya, untuk peserta siswanya dari Banten ya, kemudian dari Jogja, Magelang, Kendari, dan Mojokerto. Nah, ini untuk gurunya ada 18 dari Medan, Lampung, ya, Bogor, Jogja, Magelang, ya ini dari Maluku juga ada Bu Ani ya. Gitu. Ini Bapak Ibu. Nah, terakhir setiap hari peserta dan Bapak Ibu pendamping juga diharapkan kita bisa menulis jurnal kegiatan. Biar kemudian ini mendapatkan sesuatu experience yang bermakna, di mana setiap hari, setiap menuliskan jurnal. Ini linknya sudah ada di jurnalnya, di Padlet. Nanti tuliskan hal-hal baru yang didapatkan selama di Singapura. Inspirasi apa yang didapatkan. Begitu juga ketika di Malaka di hari keduanya, dan di hari ketiga ketika melaksanakan aktivitas kunjungan di sekolah-sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan hal-hal teknis terkait dengan acara pemberangkatan dan tripnya, gitu ya. Mungkin itu Pak Ferry, Pak Dede, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mungkin satu Pak Kur di Ya. perlengkapan ya, kalau anak-anak membawa power bank, power banknya itu dibawa di bagasi apa namanya? Kabin ya. Kabin. Ya. Karena power bank nggak boleh di bagasi koper. Ya. Oke. Mungkin itu Pak Kur. Pak Dede lagi di laptop nggak? Bisa ini nggak terkait dengan pengisian SGAC Singapore Arrival Card? Oke. Ya sebenarnya pengisian itu banyak beredar juga di YouTube atau di TikTok ya. Tapi saya hanya jelaskan sedikit saja. Nanti kalau ada kendala teknis bisa WA atau untuk bertanya. Untuk linknya udah saya share di chat linknya. Bisa nanti Bapak Ibu buka. Yang disiapkan di e-service itu berarti kartu identitas, paspor ya Pak? Pak, ketika mengisi. Hanya nomor paspor sama kode pesawat. Oh itu ya. Ya. Kita nggak bisa ngisi sekarang ya berarti ya? Belum bisa contohin ya Pak Dede? Bisa sebentar coba. Udah kelihatan? Ya, sudah Pak Dede. Ya, tadi linknya sudah saya share di chat. Nah, nanti di sini ada pilihan, ada dua pilihan. Ini untuk yang tinggal di Singapura atau yang emang sudah tetap tinggal di Singapura sama warga Singapura. Yang ini kita pilih yang
visitor. Nah, nanti ketika klik sini, nah di sini ada bisa ngisi masing-masing atau ngisi secara individu, secara grup. Nah, kalau grup ini maksimal bisa untuk 10 orang pengisiannya. Ya, kalau misalnya kita contoh klik grup, nah di sini Bapak Ibu bisa tulis namanya sesuai daftar nama yang di paspor, kemudian nomor paspor, nah sini tanggal lahir, dan sini kebangsaan. Nanti kita pilih Indonesia. Nah, ini dipilih trip kedatangannya tanggal berapa dan sama mode keberangkatannya, kita berarti menggunakan pesawat berarti air gitu. Kita klik kemudian lanjut. Nah, nanti setelah lanjut kita akan mendapatkan barcode. Nah, barcode itu yang kita simpan. Kalau bisa ketika sudah dapat barcode itu, barcode-nya dikirim ke masing-masing peserta yang didaftarkan. Karena kalau sewaktu-waktu ditanyakan, kemarin saya sempat survei yang ke Singapura, pas datang sih nggak ditanyakan, bebas saja jalan. Tapi ketika keluar dari Singapura, saya sempat tertahan, menunjukkan, ditanya untuk SGA card-nya ini. Ya udah kita tunjukkan, nanti dicek sama dia. Jadi kita mengisi saja di sebelum keberangkatan, bisa H-3 sebelum keberangkatan kita mengisinya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kendala dalam pengisian bisa japri atau bisa melihat di YouTube kalau kurang jelas. Itu ya. Ya. Ini berarti untuk perhatian mungkin kemarin Bu Nur Farida ya, terkait pengisian berarti namanya sesuai di paspor saja tuh, yang pakai OR ya, bukan O dua-duanya ya Bu ya. Jadi bukan sesuai KTP tapi sesuai nama di paspor ya Pak Dede ya. Iya, sekarang di sini diminta karena identitas kita di luar negeri itu paspor bukan KTP. Iya, jadi yang diinin adalah sesuai nama yang ada di paspor. Gitu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Terkait dengan SGAC. Pas pulang mah nggak usah ngisi lagi, berarti cukup itu aja Pak Dede ya? Enggak. Enggak ya? Ini hanya untuk kedatangan saja. Kedatangan ya. Oke. Izin bertanya Ustadz dari SMP IT Permata. Iya Bu, silakan Bu. Untuk yang SGAC itu, seingat saya kemarin ada name of hotel waktu kita nginep di Singapura Ustadz. Nah itu kita kan nanti tidak menginap. Apakah diisi yang di Malaysia itu atau dikosongi? Apa bisa dikosongi? Itu diisinya kita one day aja, terus nanti kan di isinya kita menginapnya ke Malaysia gitu. Oh gitu aja. Iya. Jadi one day ya, ada pilihan one day. Iya, one day. Oh, siap. Kemudian untuk mengisinya itu tanggal 26 atau tanggal 25-nya? 26 atau 25 bisa Ustazah. Jadi H-3 atau H-2 juga bisa. Sebenarnya pas kita kedatangan juga bisa juga. Jadi ada pengumuman. Jadi ketika kita belum ngisi itu ada pengarahnya nanti. Kalau belum ngisi belok kiri, kalau sudah ngisi belok kanan gitu. Oh iya, kemarin sempat kita melihat ada, tapi lumayan lama Ustadz ketika. Ya, makanya untuk mengantisipasi waktu, jadi kita isi dari Indonesia aja, H-3 atau H-2 sudah kita isi. Oke, siap-siap. Makasih Ustaz. Begitu juga yang Pak Anwar, itu berangkatnya mungkin dari hari Minggu ya, berarti sudah mengisi lebih awal rombongan dari Medan. Kalau Pak Anwar mah sudah bolak-balik ke Singapura, sudah sering. Udah biasa beliau mah. Oke, mantap. Itu terkait dengan SGAC ya Bapak Ibu, mungkin nanti sama-sama kita akan mengingatkan di hari Sabtu kita sudah mengisi list juga ya, biar nanti kita bisa memastikan ketika di sana jangan sampai ada yang terlewat juga nih belum mengisi itu, gitu ya. Kalau satu grupnya adalah 10, insya Allah sebenarnya bisa dibantu diisi oleh guru-guru pendamping, karena kalau total yang paling banyak itu kan dari Al-Qalam ya, gitu. Jadi mungkin nanti kan 10 isian ya, gitu.
gitu. Itu Mas, Bapak saya mau Ibu. nambahkan, Iya Pak Anwar, boleh boleh. saya nambahkan ya. Silakan Pak. Mas, itu yang apa tadi yang pengganti kartu SG apa itu? SGAC. Ya, itu nanti biasanya kalau kita sudah isi dia keluar barcode. Nah, barcode itu di capture aja di ya ya nanti biasanya jadi nanti dia terakhir dia akan keluarkan barcode-nya di capture, simpan di HP. Jadi kalau imigrasi nanya kita gampang untuk menunjukkan. Ruang direktur. Ya, betul. Terima kasih Pak Anwar. Ya, jadi Kalau itu ruang nanti di direktur, screenshot bisa. Ya. Jadi di situ nanti ada pemilihan ya, di capture aja, di capture. Memang itu yang nanti agak peserta tolong kasih tahu itu yang agak apa namanya ya mengisinya harus hati-hati. Kadang-kadang ada aja dia apa namanya nggak terlalu lancar misalkan, tapi terus saja dicoba gitu. Baik. Bisa Oke. juga nanti waktu pengisian pertama paspornya itu di-scan, ada di situ. Bisa di-scan. Jadi data-data paspor itu otomatis pindah semuanya, jadi gampang. Ya, baik. Terima kasih Pak Tapi nggak Anwar. usah khawatir nanti di Singapura Ya. kalau itu nggak beres, nanti di Singapura di imigrasi itu banyak yang membantu kok petugas imigrasi. Jangan khawatir, mereka akan bantu kok itu. Sama satu lagi bisa mulai Itu aja. website atau bisa mulai aplikasi download di Android di Play Store. Ya di install Ya, itu diinstal di di Play Play Store Store. di install. Ada ya Pak, itu ada ya. Ada. Lebih bagus buatnya di HP. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Nur. Untuk seragam ya Bu Nur. Untuk seragam kita, secara umum bebas kok ya, bebas. Sesuai dengan standar kita. Hanya nanti di hari Kamis memakai seragam kekhasan sekolah masing-masing. Gitu ya. Kalau memang dari sekolah mau mengatur biar kemudian di hari Seninnya pakai apa biar sama, silakan boleh. Gitu ya. Senin Selasanya. Tapi untuk yang Kamis itu kita pakai seragam kekhasan sekolah masing-masing. Gitu. Batik kah ataupun seragam formal yang lainnya gitu silakan. Tapi untuk Senin, Selasa, Jumatnya silakan sekolah boleh mengaturnya untuk menseragamkan boleh silakan. Iya hari Rabu ya salah saya. Mohon maaf. Masih ingatnya sana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ini kelewat. Ya maaf Bapak Ibu. Rabu. Salah bukan Kamis nih. Ingatnya pulangnya Jumat. Iya. Kamis pulang. Terus saya ingetin pulangnya Jumat ya. 5 hari dong. Rabunya kelewat. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terima kasih Bu Nia mengingatkan. Sampai Jumatan juga ada jadwalnya. Boleh mau nyambung lagi Bu ya. Ya. Terima kasih. Ya, tadi kan saya dalam perjalanan, jadi belum bisa on time tadi, makanya barangkali kalau kelewat. Terus saya Ya. tadi Terima kasih. tanya seragam nih. Baik, ya. Terima kasih. Terkait dengannya ada pertanyaan terkait dengan penggunaan HP ya. Kita untuk HP, karena memang kebutuhannya untuk kemudian kita komunikasi juga ketika di lapangan di sana. Kalau memang untuk yang usia SD cukup misalkan sudah bisa diberikan tanggung jawab, itu silakan gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang belum, berarti via guru pendamping yang mendampinginya, gitu. Ya, karena memang kan untuk kegiatan kunjungan yang sifatnya pendidikannya itu kita di hari Rabunya ya, di hari Rabu. Untuk Senin Selasanya itu kita explore itu tentunya akan mungkin akan ada terpisah gitu ya. Tapi tetap dalam rombongan-rombongan kecil yang nanti akan dibagi dengan panitia-panitia untuk tetap bisa pengawasannya gitu. Sama informasi di Malaka itu banyak situs sejarah ya. Jadi banyak gedung-gedung bersejarah. Jadi bisa buat explore sejarah tentang
bangsa Melayu dijajah oleh Portugis. Mm. Ini dari Insan Kamil. Pengisian link yang sebelum kurang tadi apakah masing-masing atau per yayasan? Nah itu tadi bisa dilakukan individu oleh masing yang pasti mengisi adalah masing-masing, semuanya harus mengisi. Nah kalau mau dikolektifkan oleh guru pendampingnya itu silakan bisa, ataupun oleh orang lain, tapi mengisi datanya sesuai di yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede, nomor paspor dan nama lengkap sesuai paspor, begitu ya. Kalau memang gurunya bisa mendaftarkan itu lebih baik lagi, biar kemudian terkoordinir memastikan semuanya sudah mengisi ya gitu ya. Kalau untuk anak-anak baiknya mungkin diisikan oleh gurunya. Pak Dede, untuk provider modem masih ingat berapa harganya Pak Dede? Kalau untuk internet ya? Ya, Java MIFI kemarin gitu ya. terakhir ya Java MIFI itu untuk 2 negara Singapura dan Malaysia 1 hari itu 90.000. 1 hari 90.000. Ya, kalau kita pembayarannya menggunakan kartu kredit itu tanpa deposit. Tapi kalau selain kartu kredit kita kena deposit 500.000 per modem. Per Dan modem satu itu modem itu malam bisa ya? dipakai 5 orang. 5 device satu modem. Lebih nggak apa-apa kan ya, cuman agak lemot gitu ya. 5 Nggak ya. bisa, yang keenam akan ketolak, nggak bisa nyambung. Oh, tahu. Gitu. Pak Ferry, Nah, itu bagasi berapa? pemesannya 20 kilo apa 15 saya lupa tadi. Bagasi itu sebenarnya berapa? 15 atau 20 Untuk kilo bagasi bagasi? Air Asia itu 20. Heeh. Kalau Citylink 15. Oh, Sama kalau yang batik Transnusa. Kalau batik itu 20 kalau nggak salah. Iya. Itu yang dari Jogja batik, bukan Citylink ya, Pak Iya. Kurniawan. Itu Iya, maaf loh salah. Yang dari sama Jogja ini, batik. apa namanya, Transnusa tuh kalau nggak salah 15 juga. Untuk apa keberangkatan di bandara, nanti usahakan per kode booking. Jadi nanti antrinya itu per kode booking, sehingga nanti ketika dia input datanya lebih mudah. Kemudian kalau ada yang mau satu bangku dan seterusnya, kalau bisa ya satu rombongan. Jadi ketika datang itu satu rombongan, satu loket itu satu rombongan, jangan terpecah-pecah. Juga kalau untuk mudahnya di print satu, kode bookingnya di print satu, nanti itu yang dikasih. Karena lewat HP juga bisa sih, cuman agak ribet aja gitu. Jadi dikumpulkan paspornya, yang terutama yang dari Jogja sama Surabaya, kumpulkan paspornya, kemudian ada print out kode booking, tasnya dikumpulin jadi satu, nanti yang antri cukup satu atau dua, jadi satu orang bawa berkas sama paspor, satu orang jagain tas yang sudah dibarisin gitu. Jadi tidak perlu semuanya antri di loket. Kemudian ada orang yang Surabaya itu jadi pesan 7 tapi 6 yang kebeli bagasi itu nggak, insya Allah aman ya. Jadi nanti ketika masuk ke bagasi pesawat itu dihitungnya nanti akumulasi. Jadi nanti ada total 120 kilo untuk 7 orang. Insya Allah itu masih cukup, lebih banyak malah biasanya. Itu Pak Kur. Mungkin kalau ada yang mau ditanya silakan. Terima kasih. Pak Ferry, ini nanti yang dari Surabaya dan Jogja ya. Untuk konsumsi nanti akan minta bantuannya untuk Surabaya Bu Nia ya. Untuk minta bantuannya untuk menyiapkan sarapan. Kalau yang di Jogja minta bantuannya Bu Isna ini ya. Sama itu Pak Kur, apa namanya? Kan sampainya itu beda ya. Kita yang dari Jakarta itu sampai duluan. Jadi jam 8.55 sudah sampai, bagasi dan seterusnya mungkin sekitar setengah 10 lewat. Nah itu bisa nanti kita kawal ke terminal 1. Tapi untuk yang dari Surabaya dan Jogja, ini terminalnya beda. Jadi terminal 3 itu Jogja itu turun di terminal 3, biasanya Batik di terminal 3, yang Air Asia itu turun di terminal 4. Nanti kita akan ada panitia satu orang di situ yang akan nunggu kehadiran jemput. Jadi terminal 4 nanti kita kawal ke
Terminal 1 di Jewelnya, dari Terminal 3 juga kita kawal, temenik sampai Terminal 1. Itu nanti insya Allah. Baik. Begitu Bapak Ibu. Silakan berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan boleh. Yang lainnya silakan. Ya Ustadz, mau nanya Ustadz, itu kita jadinya ke Adni atau Alhambra ya? Tadi Oh kok iya, iya. jadwal. Iya. Makasih Bapak Ibu. Untuk yang pertama yang sekolah, kita jadinya Alhambra. Nah, Alhambra ini itu satu sekolah yang memang dikelola oleh IHES. IHES itu yang di bawah naungannya Prof. Hasmi, ada beberapa sekolah gitu ya. Jadi ada Alhambra, ada Adni, dan beberapa sekolah yang lain. Ada Selangor ya, Sahalam yang awalnya rencana itu. Nah, ini ada beberapa perubahan, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan sekolah yang akan kita kunjungi. Ini ternyata ada informasi yang cukup terlambat juga dari pihak Malaysia, dari teman-teman guru di Malaysia, di mana kita sudah deal lama dari bulan Juni ketika teman-teman Malaysia ke Indonesia, kita kunjungan di akhir Agustus. Sejauh itu aman tuh, ternyata di akhir kemarin ada informasi sekolah di Malaysia itu libur selama 3 hari, libur kemerdekaan itu ya, dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 mereka libur. Jadi ini sekali lagi artinya nanti untuk siswa kita tidak bisa bertemu dengan siswa-siswa di Malaysia ternyata, karena mereka ternyata dapat informasi libur 3 hari itu, dan itu kita baru dapatkan informasinya terakhir-terakhir ini, belakangan-belakangan ini. Nah, maka dari itu ada beberapa sekolah yang kemudian ketika kita confirm untuk Adni ternyata tidak bisa dikunjungi, yang akhirnya berpindah ke Alhambra. Tapi masih dalam satu naungan IHES itu, sekolah yang menggunakan konsep IHES. Nah, satu sekolah yang kita kunjungi lagi adalah Musleh. Musleh ini semacam jaringan yang jaringan JSIT-nya di Malaysia. Ya, beberapa sekolah juga yang kita kunjungi adalah Ikram Musleh di Selangor gitu ya. Jadi ini yang kami dapatkan dari Malaysia, ternyata mereka di tanggal 26 sampai 30 untuk di tahun ini diliburkan 3 hari. Nah, selama ini kan belum pernah gitu ya, karena mereka ternyata biasanya nggak libur kemerdekaan, nggak kayak kita. Nah, ternyata liburkan 3 hari, 26 sampai 30 gitu ya. Kita tidak bisa bertemu di sana. Jadi ini hanya kita pertama ke Alhambra. Dari Alhambra kita ke kampus IUM, kemudian dari IUM itu kita ke sebaliknya. Pertama itu ke Ikram Musleh. Dari Ikram Musleh kita ke IUM, dari IUM baru kita ke Alhambra. Begitu Bapak Ibu. Ke IUM itu bentuknya kunjungan atau sekedar keliling-keliling di IUM? Kita nanti akan diterima oleh pimpinan kampus ya. Jadi akan ada semacam presentasi dari pihak kampus dan kita nanti akan beraktivitas keliling-keliling kampus di sana. Ya. Jazakallah. Tanya Ya, silakan Bu. Ya, untuk yang dari Jewel, kita kan akan ke Bugis dan tempat-tempat yang lainnya. Itu berarti kita udah naik bis travel yang kita sewa atau seperti apa? Iya, sudah naik bis. Jadi dari Jewel kita sudah naik bis yang kita sewa. Jadi aktivitas kita di Singapura kita menggunakan bis travel yang kita sewa ya. Jadi tidak menggunakan transportasi umum di sana. Oke, berarti nanti kalau seandainya kita berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya atau turun, koper kita nggak perlu diturunkan lagi ya Ustaz? Betul. Iya, cukup bawa tas yang di badan aja. Tadi gitu. aja. Oke. Ya. Untuk gini Ustaz, kita kan nanti ketemunya di Jewel. Apakah semua bus yang dari tempat kita landing itu kan di luar banyak bus yang wirawiri ya, yang dari bandara itu. Apakah semuanya itu ke Jewel Terminal 1, Ustaz? Atau kita harus memperhatikan sesuatu gitu? Boleh saya bantu Pak Kor? Ya, silakan Pak. Ya, jadi untuk Surabaya nanti kan Terminal 4. Jadi Terminal 4 itu nanti kita akan naik bis, bisnya bis bandara. Bis bandara yang akan mengantar ke Terminal 1, Bu. Nah, nanti ada antriannya di situ, masuk ke bis, nanti kita langsung ke Terminal 1, ketemu sama teman-teman yang lain yang sudah datang duluan. Kalau Terminal 3 itu nanti bisa naik
kereta MRT. Jadi kalau dari Terminal 4 itu naik bis, dia khusus bisnya bis memang untuk antar bandara, antar terminal maksudnya. Ya, Jadi ya, kita Nanti dijemput tidak ya, ada panitia yang jemput ya Pak Ferry ya? ada, nanti kita akan tunggu di depan keluar imigrasi. Oh ya ya, yang di Kalau depan boleh ada masuk, beberapa kalau enggak titik. nanti saya tunggunya di luar pas keluar yang mau ya dari stasiun imigrasi keluar nanti mungkin ditunggu di situ. Kalau nggak bisa masuk imigrasi. Terima kasih. Nanti nomor saya atau Pak Dede dicatat nanti ketika sudah landing kabari. Oke. Ya ya, Ustaz. Mungkin ada lagi silakan. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu nanti silakan bisa menyimpan nomor kami ya, panitia, untuk ketika bisa ada pertanyaan-pertanyaan dengan kendala gitu ya. Dan saya sudah buat grup satu lagi, yang ini grup yang trip itu bisa bisa digabung ya, wali murid ataupun peserta yang bisa, karena biar nanti bisa tahu kegiatan-kegiatannya, kita akan share di grup trip itu. Gitu. Mungkin Nomor itu. telepon yang 4 Ustadz tadi di-share juga ya Ustadz? Iya, ya, baik. Mohon Sudah. di-share ya. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan boleh, mumpung khawatir ada yang terlupa, tertinggal, bisa saling mengingatkan. Nyusul nggak apa-apa Pak Pur. Ya. Mau tanya, yang dari Juanda tadi korlapnya siapa ya? Ada Bu Nia ya. Oke, siap, Ustaz. Bunia, bisa share nomor telepon di grup ya, Bu? Iya, baik. Terima kasih. Iya, mungkin itu Bapak Ibu. Insya Allah nanti e-book panduan kegiatan kita akan share, dan ini bisa disimpan oleh wali murid ataupun peserta untuk menjadi acuan selama kita kegiatan di Singapura dan Malaysia. Terkait dengan rekaman ini nanti akan di-share juga, silakan untuk bisa lebih jelasnya lagi. Mungkin itu dari kami. Pak Ferry, Pak Dede, ada tambahan? Cukup, nanti kalau ada pertanyaannya. Ya. Oh ya, paspor kapan dipegang guru, kapan dipegang siswa, tadi sudah diarahkan belum? Nah, diingetin lagi aja, belum kayaknya Bang. Pertama yang SD ya, itu kalau bisa sih kayaknya lebih sering dipegang gurunya. Yang SMP juga, tapi kalau di luar itu kan khawatir ada yang kepecat. Nanti di ID card kan ada nama ya, nama sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, untuk pengalaman ya, artinya setelah imigrasi, saat imigrasi kan dipegang masing-masing. Mungkin baiknya setelah imigrasi untuk siswa SD SMP ya. Kalau kemarin itu pengalaman dari yang kita bawa siswa SMP juga, paspor itu ada yang dipegang oleh gurunya gitu ya, biar tidak tercecer gitu. Untuk siswa SD baiknya untuk SMP ya bisa dipegang oleh gurunya gitu, supaya tidak tercecer. Kemudian kalau hilang nggak bisa pulang. Bisa pulang ini yang kita urus ke Dubes. Kemarin itu kita cukup lama itu, saya nemenin siswa SMP ya, kelas 7. Alhamdulillah tidak hilang. Jadi tasnya itu di Malaysia ditaruh di Lost and Found. Jadi alhamdulillahnya tidak hilang, tapi ternyata ada di Lost and Found itu baru ketemu sore. Gitu. Jadi saya menemani itu teman-teman yang rombongan sudah mengekspor Malaysia, saya dan satu peserta dari Magelang itu dari Pekalongan, dari Pekalongan sampai jam 4 sore ya, sampai maghrib. Untuk bis kita sewa 2 bis, satu bis itu kapasitasnya 31. Ya. Yang di Singapura. Ya, gitu. Jadi nanti mohon maaf bis, Pak Gor, ya. untuk bis
di Singapura kita ada 2 bis, kapasitasnya sekitar kurang lebih 40 seat satu bis. Oh Nah, iya. di Malaysia kita ada 1 bis sama 1 mobil Oh, satu van. highest Jadi velg ya. ya, 1 di bis isi kapasitasnya 44, yang mobil van kapasitasnya 16. Iya. Dari Singapura nanti berarti kita bis itu berpindah ya, Pak Dede, Pak Ferry ya? Iya. Ya, Berpindah nanti bis. ketika sudah dari imigrasi Singapura ke Malaysia, kita pindah bus. Tadi imigrasinya 2 kali ya. Ya. Keluar Singapura dan masuk Singapura dan Malaysia masuk itu Malaysia. kita 2 kali nanti. Iya. Checkpoint. Iya. Untuk itu tadi dolar sudah, Singapura sekitar 11.300, ringgit 3.400-an ya, Pak Ferry ya, kurang lebih ya. Terakhir itu ya. 4, Singapura 11.000. Iya. Iya. Untuk penukaran kalau ada yang bisa ke Pak Ferry. Kalau mau ditukarkan lewat Pak Ferry bisa. Yang dari Maluku, Bu Wani, hari Ahad saya insya Allah sudah ada di bandara itu tengah malam ya. Jadi saya bukan menginap ya. Jadi berangkat dari Cilegon itu Minggu sore ya, Ahad sore, malam sudah ada di sana. Kemungkinan juga bersama Pak Nurfati ya. Jadi akan bermalam di bandara. Jam 3 hari Senin itu kita sudah berkumpul di bandara. Koper bisa ya, yang 20 inch bisa masuk bagasi kabin ya, Pak Dede ya. 20 inch Ya, bisa. Bisa yang 20 ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin terlebih dahulu terkait dengan hal-hal teknis pemberangkatan kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perjalanan kita, expert learning kita, silakan nanti bisa ditanyakan Japri ataupun di grup. Itu saya sudah kirim, bisa di-save nomor kita, 4 orang panitia, Bu Maya, saya, Pak Ferry, dan Pak Dede. Ya, mungkin itu Pak Ferry sudah izin ada mengajar di kelas lagi. Bawa koper besar maksudnya bagasi barang. Yang di pesawat itu, yang dimasuk kabin itu 20 inch ya maksimal. Enggak, ini bagasi bawah Pak Kur, bukan Bagasi bagasi bawah ya. atas. Oh, ya, Dia bisa. dapat kalau Citylink 15 kilo. Oh, gitu. Kalau batik sama Air Asia sekitar 20 kilo. Oke, itu Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Nanti saya akan share PPT ini, e-booknya, yang nanti bisa menjadi panduan Bapak Ibu. Pak Kurniawan, Ya. Satu lagi, kalau ada yang mau dibantu untuk penukaran mata uang, datanya bisa ditunggu paling lama besok, paling lambat. Oh, besok ya? Oke. Ya. Silakan bisa ke Pak Ferry, Pak Dede, untuk penukaran uang. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk hadir di dalam technical meeting ini. Insya Allah ketika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan saja langsung bertanya supaya bisa lebih jelas dan aktivitas kita berjalan lancar sampai nanti di tanggal 28 dan sampai kembali lagi ke Indonesia. Kita cukupkan saja pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu.